Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya. Kita masih diberi kesempatan untuk kembali melakukan kuliah walaupun secara daring. Tak lupa pula ucapan terima kasih kepada Ibu Dr. Haja Samsida MPD selaku dosen mata kuliah pelayanan prima dan teman-teman yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Sarni Alexandra dengan NIM 2102085022054, kelas 4 PKK jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Baik, langsung saja. Saya akan mempresentasikan hasil laporan observasi saya terkait dengan mata kuliah pelayanan prima tentang excellent service dan non-excellent service di bidang tata boga. Pertama, laporan observasi excellent service pada Rumah Makan Sinar Minang. Rumah Makan Sinar Minang dikelola oleh Panji Indra dengan waktu operasional setiap hari mulai pukul 8 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Rumah Makan Sinar Minang beralamatkan Kendari, Jalan Brigjen M, Kecamatan Kadia, Kelurahan Bende, Sulawesi Tenggara, dengan jumlah karyawan 12 orang. Sebelum melangkah ke penjelasan selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit dulu tentang pelayanan prima. Excellent service disebut juga dengan pelayanan prima, merupakan pelayanan sebaik mungkin kepada para pelanggan sehingga pelanggan merasa puas. Sinar Minang merupakan rumah makan yang bergaya dan bernuansa adat Minang. Sudah berdiri sejak tahun 2010. Pada waktu itu, rumah makan ini masih dikelola oleh pemilik tanpa karyawan. Hingga tahun 2013, pemilik mulai mengambil karyawan untuk membantunya dalam melayani pekerjaannya. Perjalanan usahanya berjalan baik karena pelayanan yang diberikan terkesan memuaskan para pelanggan. Rumah makan ini menyediakan berbagai jenis olahan makanan yang enak dan nikmat. Kemudian, aspek 4P yang diterapkan pada Rumah Makan Sinar Minang yang pertama ada produk. Makanan yang disajikan higienis, enak, dan berkualitas serta banyak varian menu. Yang kedua, ada price, yaitu harga yang murah dan mudah dijangkau oleh para konsumen. Kemudian ada place, tempatnya terkesan luas, tidak kedap udara dan bersih sehingga pelanggan selalu merasa nyaman saat menikmati makanan. Dan yang terakhir ada promote, yaitu promosi dilakukan dengan melalui sosial media seperti IG, FB, dan WA. Terlebih dari itu, rumah makan juga memasang spanduk yang menjelaskan tentang rumah makan tersebut. Kemudian ada penerapan aspek 6A. Yang pertama, ada attitude atau sikap. Pemilik dan juga karyawan pada rumah makan sangat ramah, murah senyum kepada para pelanggannya. Kemudian attention atau perhatian. Para karyawan sangat perhatian, terutama pemilik juga perhatian kepada para karyawannya, begitu juga kepada pelanggannya. Yang ketiga ada action atau tindakan. Tindakan-tindakan yang dilakukan dari karyawannya kepada pelanggannya yaitu selalu memberi salam, sapaan, serta layanan yang baik, sigap, cepat, sehingga pelanggan selalu merasa aman dan tidak boring saat menunggu. Yang keempat ada ability atau kemampuan, yaitu karyawan mampu melayani dengan baik selama rumah makan terbuka. Yang kelima ada appearance atau penampilan, yaitu pemimpin maupun karyawan selalu menjaga kebersihan mulai dari atas hingga bawah dan menjaga penampilan serta kebersihan rumah makan selalu terlihat bersih dan tertata rapi. Yang terakhir ada accountability atau tanggung jawab, yaitu selalu meminta maaf ketika melakukan kesalahan serta menyediakan perlengkapan makan dan juga tempat sampah, tisu, dan lain-lain. Kemudian pelayanan pada Rumah Makan Sinar Minang. Yang pertama ada hygiene dan kerapian, yaitu ruangan selalu bersih dan tertata rapi serta kostum yang digunakan juga simpel sehingga tidak mengganggu saat melakukan pelayanan. Kemudian alur pelayanan yaitu dimulai dari salam sapaan, kemudian menanyakan keinginan pelanggan serta memperhatikan dengan seksama, lalu menyiapkan makanan dan mempersilahkan untuk makan. Setelah itu pelanggan diantar pulang hingga ke depan dan disambut dengan salam kembali dengan ramah. Kemudian komunikasi antar pemilik dan karyawan sangat baik, begitu juga kepada para pelanggannya. Ketepatan waktu, tepat waktu saat akan membuka dan menutup rumah makan, begitu juga saat akan menerima dan mengantar orderan online sesuai dengan waktu yang sudah disepakati. Selanjutnya analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau keunggulan. Rumah Makan Sinar Minang memiliki karyawan yang ulet dan ramah serta rumah makan yang besar dan luas. Kemudian opportunities yaitu peluang. Kualitas makanan yang higienis dan enak
Lalu jaringan sosial yang luas dan lokasinya yang strategis karena terletak dekat pasar, yaitu pasar baru. Setelah itu weakness atau kelemahan. Kelemahan rumah makan Sinar Minang yaitu sekarang banyaknya pesaing dalam kota. Dan yang terakhir ada threats atau ancaman. Ancaman pada rumah makan Sinar Minang yaitu kenaikan harga bahan baku dalam pasar maupun dalam kota. Baik, selanjutnya ada bukti-bukti dokumentasi selama saya melakukan observasi. Kedua, laporan hasil observasi non-excellent service pada rumah makan Muna Barat. Rumah makan Muna Barat dikelola oleh pemilik bernama Ibu Rosdiana dengan waktu operasional mulai dari Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah. Alamat Marobea, Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara dengan jumlah karyawan 7 orang. Rumah makan Muna Barat adalah rumah makan yang menyediakan berbagai hidangan Makassar seperti soto dan konro. Walaupun rumah makan ini bernamakan Rumah Makan Muna Barat, namun hidangan yang tersedia juga bervarian. Rumah makan ini sudah berdiri sejak tahun 2015 dan dikelola oleh Ibu Rosdiana. Sebelum mendirikan rumah makan ini, Ibu Rosdiana sudah melakukan kursus masak hidangan Makassar selama setahun. Rumah makan yang dibangunnya menyediakan hidangan Makassar. Kemudian penerapan aspek 4P pada rumah makan Muna Barat yaitu produk. Produk yang disajikan rumah makan ini sangat enak, bersih, dan banyak variannya. Kemudian price, yaitu harganya yang bersahabat dan mudah dijangkau di kalangan anak-anak sekolah maupun orang tua. Lalu place, tempatnya sangat ramai penghuninya walaupun bertempat tinggal di sebuah desa. Dan yang terakhir ada promote. Promosi yang dilakukan yaitu secara sosial media, yaitu lewat FB, WhatsApp, dan juga Instagram, dan juga dilakukan pemasangan spanduk pada rumah makan. Kemudian penerapan aspek 6A. Yang pertama ada attitude atau sikap. Karyawannya sangat ramah dan sopan kepada para pelanggannya, hanya saja karyawan tersebut kurang senyum. Kemudian attention atau perhatian. Saya memperhatikan bahwa mereka kurang cermat terhadap pelanggannya, namun sigap dan cepat saat melayani. Lalu action atau tindakan, yaitu memberi salam sapaan, layanan yang sigap dan cepat. Lanjut ada ability atau kemampuan, yaitu karyawan mampu melayani selama rumah makan terbuka. Kemudian ada appearance atau penampilan, yaitu karyawan selalu menjaga kebersihan diri mulai dari atas hingga bawah. Dan yang terakhir ada accountability atau tanggung jawab, yaitu selalu meminta maaf ketika melakukan kesalahan dan menyediakan perlengkapan makan, namun tidak menyediakan tempat sampah untuk membuang sampah tisu atau yang lain-lain. Selanjutnya pelayanan pada rumah makan Muna Barat. Pertama, higien dan kerapian. Ruangan selalu bersih, tertata rapi, serta kostum yang digunakan juga simpel sehingga tidak mengganggu saat melayani. Namun ruangannya terkesan gelap karena kurang pencahayaan. Lalu komunikasi. Komunikasi antara pemilik dan karyawan terkesan baik kepada para pelanggannya. Kemudian alur pelayanan. Saat pelanggan datang, langsung duduk dan mereka datang menanyakan keinginan pelanggan, kemudian memperhatikan dengan seksama, lalu menyediakan makanan dan mempersilakan untuk makan. Setelah selesai makan, tidak lupa mereka mengucapkan salam terima kasih. Kemudian ketepatan waktu, yaitu tepat waktu saat akan membuka dan menutup rumah makan. Begitu juga saat akan menerima dan mengantar orderan sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Kemudian analisis SWOT pada rumah makan Muna Barat. Yang pertama, strength dan keunggulan. Memiliki kualitas makanan yang higienis dan enak serta jaringan sosial yang luas. Kemudian opportunities atau peluang. Peluang pada rumah makan ini belum adanya rumah makan lain di daerah tersebut. Lalu weakness atau kelemahan. Lokasi jalan masuk lorong karena kurang terlihat jalan besar. Strength atau ancaman, yaitu kenaikan harga bahan baku pada makanan dan banyaknya pesaing-pesaing lewat online hingga menjadi salah satu ancaman pada rumah makan tersebut. Selanjutnya ada bukti dokumentasi lagi yang bisa saya bagikan selama saya melakukan observasi pada rumah makan Muna Barat.
Langkah selanjutnya adalah kesimpulan. Service excellent adalah sebuah bentuk layanan yang mampu memenuhi kebutuhan dan menjawab masalah atau pertanyaan pelanggan. Singkatnya, service excellent adalah sebuah bentuk pelayanan ramah guna mencapai tujuan, yakni rasa kepuasan konsumen. Kesuksesan sebuah perusahaan dapat diukur dengan melihat testimoni dan tingkat kepuasan pelanggannya. Pelanggan yang puas saat berbelanja di suatu toko pun cenderung akan menjadi pelanggan tetap dan memberikan rekomendasi ke orang lain untuk berbelanja ke toko yang sama. Dapat disimpulkan bahwa toko akan semakin sukses bila ada semakin banyak pelanggan yang puas dengan pelayanannya. Baik, cukup sekian presentasi dari hasil observasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Shalom.